Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera pada kami semua. Yang terhormat kepada Ibu Sofi Yunida Putri, SAMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas L013 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang soal yang kemarin yang sudah diberikan dan juga materi minggu depan yang akan dibahas tentang sistem dasar informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Alkifetia Pramesti dengan NPM akhir 329. Perkenalkan, nama saya Rizka Nanda dengan NPM 250130190. Perkenalkan, nama saya Lewi Agarisi Manik dengan NPM 250130101017. Saya Akmal Rizka di Pramana dengan NPM 250130101382. Berikut adalah kesaksian singkat dari Troy Norman dalam kasus WorldCom AS. Ia merupakan manajer di Departemen Pelaporan Perusahaan dan termasuk salah satu dari 5 individu yang mengaku bersalah. Ia memberikan kesaksian untuk menghindari hukuman penjara. Tuan Norman, apakah Anda menjelaskan kepada juri bagaimana rapat tersebut dimulai dan apa yang Anda bicarakan dalam rapat itu? Scott Sullivan mengakui ada masalah dalam pencatatan jurnal, tetapi ia menegaskan bahwa menurutnya tidak ada yang salah. Ia menjelaskan bahwa tingginya biaya mungkin menyebabkan hilangnya fokus perusahaan akibat persiapan merger dengan Sprint. Saya merasa pencatatan tersebut tidak benar dan takut akan konsekuensi hukum. Namun, Sullivan berjanji bahwa jika ada kesalahan, ia akan yang bertanggung jawab. Ia juga meminta saya untuk tidak mengundurkan diri dan tetap bertahan di perusahaan. Tuan Norman, Anda mengatakan bahwa Tuan Sullivan menyebutkan agar tidak melompat dari pesawat. Apa yang Anda pahami dari maksudnya? Agar saya tidak mengundurkan diri. Dalam rapat itu, apakah Tuan Sullivan mengatakan tentang sesuatu? Apakah Anda akan diminta membuat pencatatan seperti ini lagi di masa depan? Ya, ia mengatakan bahwa mulai saat itu ke depan kami tidak akan diminta mencatat penyesuaian tingkat tinggi. Yang dilakukan terlambat, angka-angka akan seperti adanya. Apa yang Anda pahami dengan maksud angka-angka akan tetap seperti adanya? Bahwa setelah laporan awal diterbitkan, kecuali untuk transaksi normal dan sah, kami tidak akan diminta lagi mencatat jurnal penyesuaian terlambat. Anda menyebutkan bahwa Tuan Sullivan mengatakan angka biaya jalur tidak akurat. Apakah ia meminta Anda melakukan analisis untuk menentukan apakah angka tersebut akurat? Tidak. Apakah ada orang lain yang pernah meminta Anda melakukannya? Tidak. Apakah Anda pernah melakukan analisis tersebut? Tidak. Dalam rapat tersebut, apakah Tuan Sullivan memberikan pembenaran akuntansi atas jurnal yang diminta untuk dibuat? Tidak. Apakah ada hal lain yang terjadi dalam rapat itu? Saya tidak ingat ada hal lain. Bagaimana perasaan Anda setelah rapat itu? Sebenarnya tidak jauh lebih baik. Saya keluar dari kantornya tanpa benar-benar yakin bahwa apa yang diminta itu benar. Namun setelah berbicara dengannya, saya sempat mempertanyakan diri sendiri apakah saya melebih-lebihkan situasi tersebut. Pertanyaan poin A adalah apa isu etika yang muncul dalam kasus ini? Isu etika yang muncul adalah adanya tekanan dari atasan untuk memanipulasi data sehingga terlihat lebih baik daripada aslinya. Dan juga Troy itu diminta entry data yang tidak sesuai dengan aslinya sehingga melanggar prinsip kejujuran dan juga standar akuntansi. Hal tersebut dapat merugikan orang-orang yang bergantung pada laporan tersebut. Pertanyaan poin B adalah apakah Troy Norman bertindak tidak benar atau tidak bermoral? Tidak, Troy Norman itu justru menunjukkan sikap etis dengan menolak perintah tersebut karena ia sadar tindakan tersebut itu sudah melanggar aturan dan juga beresiko secara hukum, sehingga sikap yang ditunjukkan oleh Troy Norman ini tadi menunjukkan sikap integritas dan juga tanggung jawab profesional. Pertanyaan poin C adalah apa yang Anda lakukan jika menjadi Troy Norman? Jika saya berada di posisinya, saya akan menolak mencatat entry secara salah dan juga
Saya akan menjelaskan secara profesional bahwa hal tersebut sudah melanggar standar akuntansi. Selain itu, jika tekanan tetap ada, saya akan mencari jalur yang sesuai seperti melapor kepada pihak yang berwenang. Pertanyaan poin D adalah, siapa saja pemangku utama dalam kasus ini? Pemangku kepentingan dalam kasus ini meliputi Roy dan timnya, manajemen puncak yang memberi perintah, investor dan kreditor yang menggunakan laporan keuangan, karyawan perusahaan, serta regulator dan juga auditor yang mengawasi kepatuhan terhadap standar dan hukum. Pada CA 2.5 L04, prinsip pengakuan pendapatan. Setelah dalam presentasi laporan Anda tentang pemeriksaan laporan keuangan kepada Dewan Direksi Piper Publishing, salah satu direktur baru menyatakan kejutannya bahwa laporan laba rugi mengasumsikan bahwa proporsi pendapatan yang sama diperoleh dengan penerbitan setiap edisi majalah perusahaan. Ia merasa bahwa peristiwa krusial dalam proses pengakuan pendapatan dalam bisnis majalah adalah penjualan tunai langganan. Ia mengatakan bahwa ia tidak mengerti mengapa sebagian besar pendapatan tidak dapat diakui pada periode penjualan. Poin A, penjualan tunai langganan majalah. Dalam akuntansi berbasis akrual, seluruh pendapatan tidak boleh langsung diakui saat kas diterima. Walaupun uang sudah diterima, perusahaan belum menyerahkan majalah sehingga kewajiban belum dipenuhi. Oleh karena itu, uang tersebut harus dicatat sebagai pendapatan diterima di muka liabilitas dan baru diakui sebagai pendapatan ketika majalah tersebut dikirim. B. Penerbitan majalah setiap bulan. Pendapatan penerbitan majalah itu diakui ketika majalah diterbitkan dan dikirim karena kewajiban perusahaan telah terpenuhi sesuai dengan prinsip penandingan antara pendapatan dan biaya pada periode yang sama. C. Kedua peristiwa tersebut dengan mengakui sebagian pendapatan dari penjualan tunai langganan majalah dan sebagian pendapatan lainnya dari penerbitan setiap bulan. Metode mengakui sebagian pendapatan saat penjualan dan juga sisanya saat pengiriman itu dianggap tidak tepat karena pendapatan seharusnya itu diakui saat diperoleh, bukan saat kas itu diterima, kecuali terdapat komponen jasa atau produk yang berbeda. Saya akan menjawab soal CA 2.6, yaitu prinsip pengakuan beban. Seorang akuntan harus memahami konsep-konsep yang terlibat dalam menentukan pendapatan suatu entitas bisnis. Jumlah pendapatan yang dilaporkan untuk entitas bisnis bergantung pada pengakuan yang tepat secara umum atas pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu. Dalam beberapa situasi, biaya diakui sebagai beban pada saat penjualan produk. Dalam situasi lain, pedoman telah dikembangkan untuk mengakui biaya sebagai beban atau kerugian berdasarkan kriteria lain. Instruksi atau soal. A. Jelaskan alasan pengakuan biaya sebagai pengeluaran pada saat penjualan produk. Nah, jadi, biaya diakui sebagai beban pada saat penjualan produk karena mengikuti prinsip penandingan atau matching principle, yang artinya beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, ketika produk terjual dan pendapatan diakui, maka biaya yang terkait langsung dengan produk tersebut atau misalnya harga pokok penjualan juga harus diakui pada periode yang sama agar laba yang dilaporkan mencerminkan hasil usaha yang sebenarnya. B. Apa alasan yang mendasari kesesuaian memperlakukan biaya sebagai beban suatu periode daripada mengalokasikan biaya tersebut ke aset? Jelaskan. Nah, jadi biaya itu diperlakukan sebagai beban suatu periode dan tidak dicatat sebagai aset apabila biaya tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan atau manfaatnya itu tidak dapat diukur dan diakui secara langsung dengan pendapatan tertentu. Nah, jika manfaatnya itu harus dirasakan pada periode berjalan atau jumlahnya itu tidak material, maka lebih tepat biaya tersebut langsung dibebankan agar laporan keuangan tetap relevan dan andal. C. Dalam keadaan umum apa akan tepat untuk
memerlukan biaya sebagai aset daripada sebagai beban? Jelaskan. Nah, jadi suatu biaya itu diperlakukan sebagai aset apabila biaya tersebut diperkirakan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan nilainya dapat diukur secara andal. Nah, selama manfaatnya itu belum habis digunakan, maka biaya tersebut belum menjadi beban. D. Beberapa beban dialokasikan ke periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi biaya, aset yang sistematis dan rasional. Jelaskan alasan yang mendasari pengakuan beban berdasarkan alokasi biaya, aset yang sistematis dan rasional. Nah, jadi beberapa beban itu dialokasikan ke periode akuntansi tertentu melalui alokasi yang sistematis dan rasional karena aset yang terkait memberikan manfaat lebih dari satu periode. Nah, oleh karena itu, biaya tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibagi secara teratur sesuai masa manfaatnya, seperti melalui penyusutan atau amortisasi. E. Identifikasi kondisi-kondisi di mana biaya dapat diperlakukan sebagai kerugian. Nah, suatu biaya diperlakukan sebagai kerugian apabila biaya tersebut tidak menghasilkan manfaat ekonomi atau terjadi akibat peristiwa yang tidak biasa dan tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Dasar Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan transaksi ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Sistem ini membantu manajemen dan pihak eksternal seperti investor atau kreditur dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi keuangan yang akurat. Dasar dari Accounting Information System adalah sistem double entry, yaitu setiap transaksi dicatat dalam dua sisi, debit dan kredit, sehingga bersamaan akuntansi, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, tetap seimbang. Proses dalam Accounting Information System mengikuti siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi di jurnal, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan sistem ini, informasi keuangan dapat disajikan secara terstruktur, sistematis, dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu cara membuat jurnal. Jurnal adalah tempat pertama kali perusahaan mencatat semua transaksi yang terjadi. Jurnal disebut juga sebagai Book of Original Entry karena semua transaksi dicatat terlebih dahulu di jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar. Nah, tujuan dari pencatatan di jurnal adalah agar semua transaksi terdokumentasi dengan jelas, sistematis, dan memudahkan proses pencatatan selanjutnya dalam siklus akuntansi. Nah, adapun langkah membuat jurnal yang pertama itu identifikasi akun yang terlibat, yaitu menentukan akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi, misalnya kas, piutang, perlengkapan, ataupun pendapatan. Yang kedua, tentukan nama akun yang didebit dan yang dikredit. Ini biasanya menganalisis apakah akun tersebut bertambah atau berkurang, lalu disesuaikan dengan aturan debit kredit. Yang ketiga ada catat tanggal transaksi, yaitu tulis tanggal agar pencatatan sesuai dengan urutan waktu kejadian atau kronologis. Yang keempat, tulis akun yang didebit terlebih dahulu. Biasanya kalau yang didebit itu ditulis di sebelah kiri tanpa menjorok. Yang kelima, tulis akun yang dikredit sedikit menjorok ke dalam. Yaitu akun dikredit ini ditulis agak ke kanan sebagai tanda perbedaan debit dan kredit. Yang keenam yaitu tambahkan penjelasan singkat. Atau memberikan keterangan singkat agar mudah memahami maksud transaksi tersebut. Buku besar. Buku besar adalah buku utama dalam akuntansi yang berisi kumpulan akun-akun untuk mencatat, meringkas, dan mengelompokkan transaksi keuangan perusahaan secara sistematis yang diposting dari jurnal umum. Buku ini menyajikan saldo setiap akun seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Fungsi dari buku besar sendiri yaitu yang pertama mengelompokkan akun-akun transaksi, yang kedua dasar penyusunan neraca saldo, dan yang ketiga adalah sumber data laporan keuangan. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun supaya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Tujuan utamanya adalah agar pendapatan dicatat saat benar-benar diperoleh dan beban dicatat saat benar-benar terjadi. Ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama ada konsep akrual. Jadi akrual ini adalah konsep yang menunjukkan pendapatan atau beban yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi belum dicatat dalam pembukuan sampai akhir periode akuntansi. Ada dua jenis akrual, yaitu yang pertama ada pendapatan yang masih harus diterima. Jadi pendapatan ini yang sebenarnya sudah diperoleh perusahaan karena jasa atau pekerjaan yang sudah dilakukan, tetapi kasnya atau uangnya belum diterima. Contohnya adalah ketika perusahaan sudah memberikan jasa konsultasi senilai 5 juta pada akhir bulan, tetapi pelanggan baru membayar bulan depan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang pendapatan pada pendapatan jasa sebesar 5 juta. Lalu yang kedua ada beban yang masih harus dibayar. Jadi, beban ini sudah terjadi atau sudah digunakan manfaatnya, tetapi pembayarannya belum dilakukan. Contohnya ada gaji karyawan bulan Desember sebesar 3 juta baru akan dibayar bulan Januari, pada awal Januari. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 3 juta. Lalu yang kedua ada konsep deferral atau penangguhan. Deferral itu adalah konsep ketika kas sudah diterima atau dibayarkan terlebih dahulu, tetapi pengakuannya pendapatan atau bebannya ditunda sampai periode yang sesuai. Ada dua jenis konsep deferral, yaitu yang pertama adalah beban dibayar di muka. Adalah pembayaran kas atau suatu beban sebelum manfaatnya digunakan atau habis. Contohnya adalah ketika perusahaan membayar sewa kantor sebesar 12 juta untuk 1 tahun di awal Januari, maka ayat jurnal saat membayarnya adalah sewa dibayar di muka pada kas sebesar 12 juta. Dan penyesuaian setiap bulannya adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Jadi, kas yang sudah diterima sebelum perusahaan memberikan jasa atau barang. Contohnya adalah ketika perusahaan menerima uang langganan jasa sebesar 6 juta untuk 6 bulan. Maka, ayat jurnal saat menerimanya adalah kas pada pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta. Untuk penyesuaian setiap bulan, dapat dituliskan pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 1 juta. Neraca setelah penyesuaian adalah daftar semua akun dan saldonya yang dibuat setelah ayat jurnal penyesuaian sehingga angkanya sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Mengapa harus dibuat neraca setelah penyesuaian? Karena di akhir periode ada transaksi yang belum dicatat ataupun perlu diperbaiki sehingga saldo akan berubah. Saldo yang sudah diperbaiki kemudian akan dimasukkan kembali ke dalam neraca setelah penyesuaian. Contoh dari neraca setelah penyesuaian yang sebelumnya perlengkapan awalnya itu 1 juta dan terpakai sebesar 400.000. Namun setelah penyesuaian perlengkapannya menjadi 600.000 dan muncullah beban sebesar 400.000 dan saldo inilah yang akan dimasukkan ke neraca setelah penyesuaian. Laporan keuangan adalah ringkasan hasil akuntansi yang menunjukkan kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Laporan keuangan ini sama seperti rapor perusahaan karena dengan ini kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut untung atau rugi, berapa jumlah utang yang dimiliki, berapa jumlah harta yang dimiliki, serta bagaimana arus uang masuk maupun keluar. Tujuan laporan keuangan yang pertama itu pemilik usaha mengetahui kondisi usahanya. Yang kedua, investor itu tahu apakah perusahaan itu layak ditanami modal ataupun tidak. Yang ketiga, bank itu tahu apakah perusahaan tersebut mampu membayar utang atau tidak. Yang keempat adalah manajemen bisa mengambil keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini bukan hanya sekedar angka, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Ada 4 laporan pertama, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan laporan hasil usaha yang rumusnya adalah jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan tersebut dinyatakan laba. Namun, jika beban perusahaan tersebut lebih besar daripada pendapatan, perusahaan tersebut dinyatakan rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan modal. Rumusnya adalah modal ditambah laba dikurangi privilege sama dengan
modal akhir. Yang ketiga adalah neraca. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan. Rumusnya adalah aset sama dengan utang plus modal. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus kas masuk maupun arus kas keluar, seperti kegiatan operasional, investasi, dan juga pendanaan. Karakteristik laporan keuangan yang baik adalah yang pertama, relevan, berguna untuk keputusan. Yang kedua, jujur dan benar. Yang ketiga, lengkap. Yang keempat, bisa dibandingkan antar periode. Dan juga laporan keuangan itu saling terhubung, tidak bisa berdiri sendiri. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang dibuat pada akhir periode untuk menolkan saldo akun nominal, pendapatan, beban, dan prive, yang kemudian memindahkan saldo tersebut ke akun ekuitas. Fungsi dari jurnal penutup sendiri yakni yang pertama, membuat saldo akun minimal menjadi 0, yang kedua, menyiapkan akun untuk periode selanjutnya, dan yang ketiga adalah menentukan laba atau rugi bersih. Lalu saya akan menjelaskan tentang cash basis dan accrual basis. Metode basis cash atau cash basis adalah pendekatan dalam pencatatan transaksi keuangan yang mengutamakan pencatatan saat uang benar-benar berpindah tangan. Yang artinya, transaksi diakui dan dicatat hanya saat uang tunai benar-benar diterima atau dibayarkan. Sedangkan, metode basis accrual atau accrual basis adalah pendekatan dalam pencatatan transaksi keuangan yang mencatat transaksi pada saat transaksi itu terjadi, bukan pada saat uang benar-benar berpindah tangan. Yang artinya, pendapatan diakui saat terjadi meskipun uangnya belum diterima. Saya akan memberikan satu contoh. Pada tanggal 1 Juni 2025, perusahaan ARC memesan perlengkapan kantor senilai 10 juta. Barang tersebut akan diterima pada tanggal 5 Juni 2025, tetapi pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2025. Maka pencatatan pada basis cash atau cash basis yaitu pada tanggal 20 Juni 2025, beban perlengkapan pada kas sebesar 10 juta. Tidak ada pencatatan saat barang diterima pada tanggal 5 Juni karena belum ada pembayaran kas. Sedangkan pada pencatatan basis accrual atau accrual basis dicatat terlebih dahulu pada tanggal 5 Juni 2025 perlengkapan kantor pada utang sebesar 10 juta. Lalu pada tanggal 20 Juni 2025 dicatat kembali saat menerima uang yaitu utang pada kas sebesar 10 juta. Pencatatan dilakukan 2 tahap saat kewajiban timbul dan saat pelunasan dilakukan. Selanjutnya ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik sebagian ayat jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir periode sebelumnya. Jurnal ini biasanya untuk akun-akun akrual seperti beban yang masih harus dibayar dan juga pendapatan yang masih harus diterima. Nah, tujuan dari jurnal pembalik ini adalah untuk menyederhanakan pencatatan transaksi di periode berikutnya dan menghindari pencatatan ganda. Dengan adanya jurnal pembalik, ketika transaksi yang sebenarnya itu terjadi pembayaran gaji atau penerimaan piutang, pencatatannya menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan. Jurnal pembalik ini bersifat opsional, tetapi sangat membantu dalam proses praktik akuntansi. Nah, selanjutnya yaitu worksheet 10 kolom atau kertas kerja. Worksheet 10 kolom adalah kertas kerja akuntansi yang digunakan pada akhir periode untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan secara sistematis. Kolom dalam worksheet itu terdiri dari 5. Yang pertama itu ada neraca saldo, yang kedua penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat ada laporan laba rugi, dan yang kelima ada neraca. Nah, worksheet ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data dari neraca saldo, memasukkan ayat jurnal penyesuaian, serta melihat pengaruh penyesuaian tersebut terhadap akun-akun sebelum laporan keuangan disusun secara resmi. Nah, dengan adanya worksheet ini, perusahaan dapat memeriksa keseimbangan debit dan kredit, mengurangi kesalahan, serta memastikan bahwa laporan laba rugi itu dan laporan posisi keuangan itu telah disusun berdasarkan yang telah disesuaikan, berdasarkan data yang telah disesuaikan.